Saat pemakaman kakeknya, pemuda ini menyelundupkan ponselnya ke dalam saku. Setelah kakek dimakamkan, karena kamu sangat merindukannya, jadi saya tidak bisa tidak mengirim pesan kepada kakek saya. Dia hanya meletakkan telepon di luar. Segera guntur dan kilat memenuhi langit. Hasilnya datang keesokan harinya. Tidak sengaja ditemukan. Kakek telah membalas pesannya, tetapi baris pesannya sangat aneh. CCCAA. Cepat-cepat berlari ke bawah untuk memberitahu ayahnya. Mungkin kakek belum mati, tetapi ayahnya tidak percaya padanya. Memarahinya karena mengatakan itu tidak berdasar. Setelah ayahnya melihat pesan itu, dia menjelaskan bahwa itu karena masalah sinyal. Lihat masih tidak percaya. Ayahnya mengatakan bahwa tim forensik sudah melakukan operasi pada tubuh kakeknya. Kakek meninggal karena penyakit jantung berulang. Namun, keraguan di hatinya tetap ada. Karena frasa itu adalah kata-kata panas yang hanya dia dan kakeknya yang tahu. Jadi dia pergi ke makam kakeknya. Membuat langkah berani. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon kakeknya. Kemudian letakkan di tanah dan letakkan di telinga Anda untuk mendengarkan. Dia tidak menyangka ada suara yang datang dari kubur. Artinya pesan kemarin dikirim oleh kakek. Apa ini pada akhirnya? Mungkin kakek tidak benar-benar mati. Jadi pergi ke rumah kakek. Ingin menyelidiki ini secara menyeluruh. Tetapi tidak dapat menemukan petunjuk yang bermanfaat. Aku hanya harus menghibur diriku sendiri. Pesan tersebut mungkin karena masalah sinyal. Persis seperti itu. Sebulan berlalu. Perlahan lupakan ini. Sampai hari sekolah mengadakan pesta. Karena menari dengan ratu kecantikan di kelas. Hasil tersebut membuat marah siswa tertentu di sekolah tersebut. Dia diseret keluar ruangan. Kemudian bertarung. Pukul dia masih belum dingin. Sebelum pergi, dia menyilangkan tangannya di tanah. Ingat posenya ini. Setelah tiba di rumah, bersembunyi di toilet, menelepon nomor kakek, menangis dan bercerita tentang hari ini. Dia takut pria itu akan datang mencarinya lagi. Awalnya, dia hanya sedikit kesal, tanpa diduga. Keesokan harinya sahabatku mengirimiku pesan. Orang itu meninggal dengan cara yang sangat ajaib. Benar-benar tidak percaya, sampai dia tiba di tempat kejadian. Melihat polisi membawa mayatnya, baru sekarang dia percaya itu benar. Semuanya ternyata dari mana polisi tahu. Kematiannya sangat aneh. Meninggal dengan tangan disilangkan dan ditekan ke tanah. Pose ini identik dengan yang dia bully sehari sebelumnya. Setelah mengetahui kebenarannya, sepanjang hari hilang konsentrasi. Bosnya melihat sebuah anomali. Saya memintanya untuk pulang dan beristirahat dengan baik. Dia juga menyebutkan kematian pria itu hanya kejadian yang tidak terduga. Memahami hatinya, tapi di dalam hatinya dia tahu semua ini ada hubungannya dengan kakek saya. Jadi di malam hari, dia menelepon kakeknya lagi. Tanpa diduga begitu dia meletakkan telepon, kakeknya memanggilnya lagi, yang membuatnya sangat takut. Dia tidak berani menerima telepon ini. Sampai nada dering berakhir, dia mengumpulkan keberanian untuk mengangkat telepon. Tanpa diduga, kakek mengirim pesan saat ini. Takut sampai keluar keringat dingin. Saat dia merangkak ke lantai, untuk melihat isi pesannya, lagi-lagi huruf anehnya. Ternyata kakeknya mengatakan kepadanya bahwa dia akan membantunya menyelesaikan semua masalah di sekitar. Karena untuk memperjelas semuanya, pergi mencari pengurus rumah tangga kakek saya. Ingin tahu lebih banyak tentang kakek. Pengurus rumah mengatakan kepada saya bahwa pernah ada seorang tukang kebun yang tangannya tidak bersih. Mencuri kerbau harta karun dari kakek. Kakek tidak langsung memecatnya, juga melalui hubungannya yang luas. Biarkan semua orang tidak mengundang tukang kebun itu lagi. Ini secara langsung memotong mata pencahariannya. Akhirnya dia ketahuan, bunuh diri di stasiun kereta. Tiba-tiba terbangun. Ternyata kakek saya sama berbahayanya. Jadi dia pergi ke toko telepon. Gunakan ponsel lama Anda untuk ditukar dengan oposisi baru. Juga mengubah nomor telepon. Dia mengeluarkan ponselnya lagi dan menelepon kakeknya. Sampai melihat panggilan gagal. Baru kemudian dia menghela nafas lega. Tetapi setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Jika ponsel lama dibeli oleh orang lain, apakah tidak mungkin untuk mengirim pesan teks dengan kakek? Memikirkan hal ini, dia membeli telepon lama lagi. Lalu memasukkannya ke dalam kotak kunci. Menyembunyikannya di lemari. Saya pikir itu adalah sesuatu dari masa lalu. Dalam sekejap mata, 5 tahun telah berlalu.
dalam 5 tahun ini, melupakan telepon, fokus belajar, melalui usaha dan usaha, dia akhirnya masuk ke universitas terkemuka. Selamat tinggal ayahku, sendirian di kota besar, melewati masa-masa indah di perguruan tinggi. Hingga hari itu, ayahnya meneleponnya, menceritakan kabar buruk. Kepala sekolah SMA-nya mengalami kecelakaan saat bepergian dengan tunangannya, dan meninggal di tempat kejadian. Pemakaman akan digelar 2 hari lagi. Terburu-buru untuk menghadiri pemakaman guru. Dia mengetahui melalui teman-teman bahwa orang yang menyebabkan kecelakaan itu mabuk. Tetapi hanya karena dia adalah putra kepala sekolah. Berdasarkan hubungan ini, dia melarikan diri. Penjara. Hanya perlu dipenjara dalam alkohol pusat rehabilitasi selama setengah tahun. Tapi pusat rehabilitasi alkohol itu sebenarnya lebih mirip satu. Mendengar bahwa dia sangat marah, dia menemukan telepon lama lagi. Setelah memikirkannya, dia masih memutuskan untuk menelepon kakeknya. Ada pria yang membunuh guru SMA cucunya. Dia orang baik, tapi orang yang membunuhmu sudah melanggar hukum dan aku ingin dia mati. Keesokan harinya, si pembunuh membunuh gurunya, lalu meninggal dengan cara yang tidak biasa. Sedikit tidak percaya, apakah kakek benar-benar mendapat pencerahan. Ini membuatnya sangat menyesal. Sepanjang hari dia merasa telah membunuh orang secara tidak langsung. Karena untuk menyelesaikan keraguan di hatinya, dia pergi ke pusat rehabilitasi alkohol. Menghabiskan $200 untuk mendapatkan informasi dari penjaga pintu. Ternyata pelaku bunuh diri. Tetapi cara kematiannya sangat aneh. Tetapi saat mandi, dia menelan setengah batang sabun di perutnya. Pihak polisi mengatakan bahwa dia mengalami gangguan jiwa. Tapi kemudian ditanya tentang merek sabun tersebut. Merek yang awalan huruf B itu ballpoint apa? Itu benar. Mengapa Anda tahu? Setelah mendengarnya, saya tidak percaya, karena sabun merek ini digunakan oleh guru saya sebelum saya masih hidup. Sekarang dia menyesalinya, karena panggilan telepon dari dirinya sendiri, yang secara tidak langsung membunuh orang. Dia pergi ke kuburan kakeknya, terus-menerus bertobat atas semua dosa yang dia sebabkan. Dia sendiri yang mengubah kakeknya menjadi pembunuh. Saya benar-benar minta maaf. Setelah kembali ke rumah, ia menerima pesan dari kakeknya lagi. Kali ini masih rangkaian huruf. Dia mengerti arti di atas. ST adalah stop, yang menyuruhnya berhenti, lalu berlari ke danau. Melihat ke danau yang tenang, membuat keputusan yang berani. Dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya, langsung menyesuaikannya ke mode pesawat, dan hanya melemparkan ponsel ke danau. Kan, membuka babak baru dalam hidupnya. Sekarang dia hanya percaya pada satu hal. Tunggu sampai aku mati, menunggu tanggal jatuh tempo. Saya datang. Saya berharap ketika saya dikuburkan, tas harus kosong. Film berakhir di sini. Ini adalah film menakutkan dengan ketegangan. Diadaptasi dari cerita oleh Stephen King. Seluruh film tidak memiliki adegan kekerasan yang menakutkan, tetapi tetap membuat penonton merinding. Mereka yang menyukai film semacam ini harus menonton film ini. Oke, film hari ini ada di sini. Dan sampai jumpa lagi.